kenapa Sri Mulat itu bubar? Karena kalah lucu sama gedung sebelahnya. Yang mana? Maksudnya gedung DPR lebih lucu daripada Sri Mulat. Kalau Marcel yang waktu di Tangsel itu, itu menurut saya Marcel ini sebagai seorang komika atau stand up comedian itu sudah melanggar sebenarnya itu. Melanggar kodrat sebagai seorang komedian itu posisinya itu hampir sama dengan jurnalis sebenarnya. Ya, kita ini adalah kekuatan keempat kan. Watchdog istilahnya kan, anjing penjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, apa kabar? Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, luar biasa ini. Saya Pumpida Hidayatullah kembali di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Saya jamin kocak nih kayaknya sekarang nih. Karena kita punya bintang tamu ini bintang beneran soalnya. Biasanya narasumber saya bilang, ini bintang tamu. Dulu saya yang selalu diwawancara. Nah, sekarang saya mau giliran saya wawancara ini nih. Yang satu ini Bung Iwal, apa Bung Iwal Sastra nih. Luar biasa. Pasti lucu kan? Iya dong, harusnya. Lu apa udah lucu tuh. Aduh. Ini yang tunggu-tunggu. Kita topik ya kali ini. Ya. Kita mau bicara. Ini banyak banget sekarang komedian-komedian yang kemudian masuk ke politik. Entah itu mau jadi caleg udah ada. Caleg DPD bahkan di Jawa Barat itu yang menang suara terbanyak komedian. Terus ada yang mau coba-coba kemarin jadi cawakil wako ya, tapi nggak jadi ya. Terus ini gara-gara apa sih sebenarnya? Terus ada yang jadi pimpinan-pimpinan nih, tim sukses. Wah. Ini luar biasa nih. Yang ini komedian, yang di sana juga buat komedian juga gitu. Ada apa dengan komedian? Apakah karena dunia komedi ini sudah tidak cukup lucu gitu jadi masuk politik? Padahal dulu ada lawakan ya yang sangat populer sekali di tahun 90-an itu. Apa tuh? Menyebutkan kenapa Sri Mulat itu bubar. Ini bagi yang nggak tahu nih, mungkin generasi baru yang pas nonton, mana tahu nih penonton Pumpida nih banyak Gen Z juga ya. Jadi Sri Mulat ini adalah kelompok komedi yang dulu punya panggung rutin di TVRI. Bukan di Senayan. Yang di Senayan ya. Taman Ria Senayan. Ya, Taman Ria Senayan itu posisinya di sebelah gedung DPR MPR. Pokoknya itu hiburan yang sangat populer, komedi populer. Tapi akhirnya waktu itu harus bubar. Kenapa itu? Ya, harus gulung tikar. Nah, kenapa? Karena kalah lucu sama gedung sebelahnya. Yang mana? Maksudnya gedung DPR lebih lucu daripada Sri Mulat. Waduh. Ini sebagai alumni yang belain dia bela nih. Ini bukan saya sebagai alumni yang bela nih. Zaman saya nggak ada yang lucu, bro. Enggak, itu waktu itu kan zaman lebih lama dari saya. Kan tahun 90 seperti itu lawakannya. Mengatakan kalah lucu sama gedung sebelahnya. Kenapa sampai bubar gitu ya. Jadi antara komedi gitu, antara pelawak gitu dengan politik itu memang berdekatan sebenarnya gitu, dikaitkan gitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan Bang Pumpida, saya mau ke sejarahnya dulu. Nah, sebenarnya pelawak atau sekarang istilah kerennya komedian. Dengan politik itu sudah berinteraksi dari dulu. Nah, iya, contohnya ya, jadi anggota DPR itu pelawak bukan sekarang-sekarang aja. Iya benar ya. Ya, Edi Sud pernah jadi anggota DPR dari Golkar ya pada masa Orde Baru. Kemudian ada anggota grup lawak Kuartet S yang dari Surabaya. Namanya Jati Kusumo. Anggota DPR dari PDI, masih PDI waktu itu, Partai Demokrasi Indonesia. Dan satu lagi, ada pelawak namanya Mat Solar. Nah, Mat Solar ini adalah simpatisan pendukung Partai Persatuan Pembangunan pada masa Orde Baru. Akibat itu dia dapat dicekal. Dicekal nggak bisa tuh masuk TV waktu itu. TV-nya satu-satunya lagi waktu itu kan? Ya, TVRI ya. Mas Solar ini yang buat Bajai Bajuri kan? Ya, Bajai Bajuri. Mas Solar. Jadi itu udah Orde Baru juga ada pelawak yang masuk ke politik. Dan yang fenomenal juga pada tahun 92 ya, kalau nggak salah 92 itu, waktu itu Lenong Rumpi lagi hits itu. Hari de Vretes yang jadi Boim. Nah, kemudian terlihat
Ardi Fresh ini tampil adalah salah satu kampanye partai politik waktu itu yang yang oposisinya Orde Baru lah, yaitu Partai Demokrasi Indonesia. Belum Perjuangan. Oh, belum. Masih baik-baik, belum berjuang. Karena waktu itu televisi tempat programnya ditayangkan milik anak penguasa Orde Baru. Akibatnya kan acaranya juga di-stop. Di-stop. Nah, gitu ya Lenong Rumpi itu ceritanya. Lenong Rumpi itu di-stop karena itu. Iya. Jadi sebenarnya sudah dekat-dekat politik. Nah, zaman Orde Baru ya mungkin tidak banyak juga pelawak atau komedian yang berani dekat-dekat politik. Kecuali kalau waktu itu masuknya ke Golkar. Partai, ke Golkar, dulu masih Golkar ya, ke Golkar. Semua harus masuk Golkar zaman itu. Senang dia kalau ngomong Golkar. Nah, terus kalau siapa namanya nih yang masuk zaman reformasi, itu kan Bagito. Ya, pertama kali melakukan, maksudnya impersonasi daripada presiden. Ingat mengimpersonasikan Gus Dur. Terus kemudian, itu padahal udah reformasi itu. Sebenarnya sudah ada keterbukaan. Apalagi Gus Dur orang sangat terbuka gitu sebetulnya. Tapi tiba-tiba dari Banser kalau nggak salah, menggeruduk mengancam dan lain-lain. Jadi memang benar, singgungan antara politik dengan komedian ini memang luar biasa ya sebenarnya dari dulu ya. Ya, kalau bicara soal Bagito itu, jadi Bagito itu dari waktu acara Bakso di RCTI itu kan masa Orde Baru itu tayangnya. Iya, betul. Nah, itu juga sudah memang udah kritis ya, sudah kritik-kritik juga ada satir politik juga sebenarnya gitu. Iya. Dan akhirnya Miing masuk jadi anggota DPR ya. Terus kemudian Komar sempat jadi anggota DPR. Siapa lagi ya yang komedian lagi ya? Ya, Eko Patrio. Sampai sekarang tuh dia bertahan, luar biasa tuh. Nah, jadi memang daya tarik politik ini untuk komedian itu menjadi sesuatu yang apa sebenarnya? Kok ketawa? Jangan-jangan gara-gara tunggu dulu, Bung Iwel nggak tertarik nih terhadap politik nih. Jadi selalu jawab itu memang ya. Jadi setelah di masa reformasi itu kita mengenal ada beberapa pelawak yang kemudian jadi anggota DPR. Komar waktu itu melalui Partai Demokrat sempat 2 periode ya. Kemudian pindah ke partai lain tapi nggak berhasil sampai sekarang. Deddy Gumelar atau Miing pernah di PDI Perjuangan 1 periode. Kemudian pindah ke PAN nggak terpilih. Kemarin ke Gelora juga nggak terpilih kan. Kemudian ada Eko Patrio. Dari Partai Amanat Nasional. Ini awet nih ya. Iya, paling awet nih. Paling awet itu ya. Ada di PAN sampai sekarang juga masih. Dan kemudian ini juga menarik perhatian beberapa komedian lain juga untuk masuk ke Uya-Kuya kemarin. Uya-Kuya. Pokoknya semakin banyak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ada 2 tuh tipe komedian yang masuk ke DPR itu. Nah, ada 2 tuh ya. Tipe pertama yang lucu sama yang nggak lucu. Apa lucu semua jangan-jangan? Ya pasti mereka lucu semua lah ya. Mereka jadi anggota DPR juga lucu sebenarnya. Iya lucu. Iya kan? Tapi yang lucunya itu zaman saya di DPR bareng Eko. Eko tuh sering ketawa atas bodoran-bodoran saya gitu. Berarti saya juga lucu kan gitu. Makanya cocok tuh. Cocok. Satu komisi sama Eko. Enggak beda komisi. Kita suka ketemunya pas lagi paripurna aja ngobrol. Iya, jadi kalau apa itu ada 2. Pertama adalah memang pelawak atau komedian yang sudah sangat mapan sekali. Ya, jadi dia udah hasilnya udah banyak lah. Udah banyak dan syuting sana, syuting sini emang pakai terus kan, syuting sana, syuting. Jadi bosan kan. Jadi ingin mencoba sesuatu yang baru. Buka kafe udah, bisnis ini itu udah. Wah, coba deh. Kawin lagi udah. Coba ke politik. Iya. Toh setelah di politik pun jadi anggota DPR masih boleh juga kan nyambi di TV kan? Iya. Ya kan, walaupun dikritik tetap aja bisa syuting TV dan sebagainya. Karena sudah apa? Karena sudah sangat mapan, kemudian hari-harinya syuting, coba ada peruntungan baru. Dan kemudian sekarang juga kesempatannya terbuka. Nah, jadi mereka jadi anggota DPR gitu. Itu mapan. Yang kedua ya cukup lah, tapi dibilang mapan banget juga enggak juga. Tapi udah mentok karirnya. Jadi susah mengembangkan lagi. Jadi udah nggak rating friendly gitu. TV kan rating kan. Jadi itu dia mungkinnya punya acara yang hits, ngetop, sempat top lah gitu. Kemudian udah nggak kepakai lagi. Maaf ya gunakan kata-kata itu, artinya TV mungkin nggak ada lagi programnya cocok buat dia. Kalaupun ada mungkin ya programnya udah nggak prime time. Tapi nama masih ada, masih ngetop. Ya sudahlah, ada kesempatan terjun ke politik. Artinya mencari peluang baru lah di politik. Itu ada yang seperti itu juga, gitu kan. Nah,
Kalau Marcel yang waktu di Tangsel itu, itu menurut saya Marcel ini sebagai seorang komika atau stand up comedian itu sudah melanggar sebenarnya itu. Melanggar kodrat sebagai seorang komika. Kenapa? Karena komika itu kan bahasa Inggrisnya stand up comedy. Iya. Pelakunya stand up comedian. Betul. Stand up. Betul. Sementara ikut pilkada itu untuk mengejar kursi. Mana ada stand up comedian duduk? Iya kan? Ya. Saya pikir serius ini ya. Iya kan? Iya, stand up gitu loh. Nggak ada stand up itu dia harusnya berdiri gitu terus, loh. Ya. Kalau dia duduk sit down komedi. Nah, loh, bukannya Pak Iwel dulu pernah punya sit down komedi ya? Iya kan kalau duduk ya sit down komedi. Dan dia harus tahu. Dia mau serius jadi wakil wali kota, bukan mau komedian lagi kali. Iya, artinya kan dia harus melepas dong, nggak boleh stand up lagi. Dia harus tahu kalau kita menjadi anggota DPR itu kan mengejar kursi. Betul. Ya kan, kursi wakil rakyat. Kemudian dia ngejar kursi wali kota, wakil wali kota. Kursi itu ada kepanjangannya. Apa itu? Kursi itu artinya mengukur gengsi. Nah, jadi orang itu kan pingin kan ukur gengsi. Ada lagi temannya kursi itu, bangku. Apa itu? Tapi nggak terlalu populer untuk diperebutkan karena usianya lebih tua. Apa itu? Bangku ini singkatan dari abangnya kursi. Lebih tua tuh. Jadi sebelum kursi ditemukan, bangku duluan. Bangku duluan. Oh gitu. Kok Pak Iwel nggak tertarik nih? Jangan-jangan sudah pernah. Jadi konon kabarnya Pak Iwel yang mendirikan Partai Demokrat. Terus ikut mendirikan Nasdem. Terus kenapa jadi kabur gitu? Jadi banyak yang nanyakan, Iwal nggak tertarik terjun ke politik itu jadi gini. Sebenarnya komedian itu posisinya itu hampir sama dengan jurnalis sebenarnya. Ya kita ini adalah kekuatan keempat kan. Iya dong, kekuatan keempat kan selalu dikatakan itu kalau belajarnya kan. Iya kan. Dari eksekutif, legislatif, yudikatif, keempat itu kan media. Watchdog istilahnya kan, anjing penjaga. Komedian juga situ, adanya di jurnalis ini. Karena dengan popularitasnya dia, kemampuan dia melakukan kritik-kritik, kemudian saran-saran kepada penguasa. Bukan dia berlomba-lomba masuk penguasa. Jadi saya heran juga kalau ada komedian menjadi ketua tim sukses misalnya gitu. Waduh. Iya dong. Iya kan? Itu walaupun maksudnya biar komedi yang gembira, bukan. Politik yang bukan, politik itu sesuatu yang serius sebenarnya. Iya dong. Politik adalah sesuatu yang serius, tapi mungkin kemasnya bisa dengan santai. Gitu. Ada yang bilang ketua umum partai itu politik itu santuy-santuy ya. Nggak bisa. Karena politik itu coba di DPR itu kerjaan serius. Coba ngurusin apa? Legislasi. Bisa nggak ketewe-ketewe ngurusnya legislasi itu? Bisa, udah gini aja pasal ini, gimana pakai ini? Nggak bisa begitu harus kan? pakai marah-marah kan? Iya kan? Anggaran. Masa ngitung? Kita di rumah aja kalau ngitung duit kan serius kan? Coba berapa anggaran. Apalagi nih fungsi pengawasan, masa KTW-TW cengengesan ngawasin. Bener. Jadi itu adalah sebenarnya pekerjaan yang serius. Tapi boleh kita bawa santai biar nggak stres. Ya kan? Jadi gubernur pun jadi serius, banyak kali Jakarta ini. Saya tadi sini aja kena macet kan gitu loh. Aduh, minta maaf ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Pak Iwel buka ini tambah macet. Orang pada minta tanda tangan. Nah, saya itu akhirnya mengikuti saran untuk naik angkutan umum. Terus saya tulis kan spanduk kan. Naiklah angkutan umum, tinggal duduk seperti raja. Kurang lebih seperti itu saya baca. Iya, betul. Akhirnya saya naik kan tadi. Saya naik angkutan umum ke sini, naik MRT gitu. Serius? Iya, naik MRT. Kemudian luar biasa. Naik MRT, tapi saya nggak kedapatan tempat duduk kan, katanya. Jadi nggak jadi raja. Seperti raja. Akhirnya saya ini berdiri seperti pengawal raja gitu. Jadi seperti pengawal raja gitu. Rajanya banyak banget. Ya, jadi memang ya itulah dinamika kehidupan sebenarnya kalau kita sebagai komedian melihat itu. Tapi menurut saya kerja politik itu tetap kerja serius misalnya. Misalnya Komeng. Komeng itu gimana tuh? Ya Komeng kalau Komeng maksudnya kan sebenarnya Komeng itu bukan senior saya, kita selevel kan, seangkatan. Cuman dia lebih kaya duluan aja. Jangan hasil sama prestasi sama sukses itu dihitung dari uang yang didapat. Nggak boleh dong. Karena kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin ya. Jadi kalau kaya itu istilahnya relatif ya. Kalau miskin itu absolut. Gitu katanya. Ya, Komeng nanti jadi anggota DPD. Ya tentu kan harus juga dengan pemikirannya, nggak bisa kan. Ketika sidang itu si pimpinan, setelah dikasih pendapatnya, gitu nggak bisa itu gitu. Suaranya dia benar.
Iya benar kan? Itu suara dia benar? Bukan? Enggak, itu kan suara acting ya? Suara acting. Suara acting. Jadi saya tuh belum pernah nangkep loh suara dia benar kayak gimana. Suaranya bagus kok, suaranya bagus. Cuman kan ketika menggunakan suara itu, dulu kan grup lawaknya Diamor ya. Nah, Diamor tuh dia ada bersama Jarwo Kuat, Rudi Sipis, Mamo, Komeng. Ketika menggunakan suara itu menjadi lebih menarik gitu kan, menjadi lebih lucu sekarang. Nah, lebih unik ya. Kayak Komeng, suara terbanyak kan di Jawa Barat tuh DPD. Sebelumnya pelawak juga tuh Oni. Oh iya. Oni ini anggota grup lawak SOS. SOS itu ada Sule, Ogi, Sule, Oni, sama Sogi namanya. Nah, cuman Oni kemudian jadi anggota DPD 2 periode selalu tertinggi tuh suaranya. Tapi ketika dia coba melalui jalur partai, anjlok suaranya. Nah, karena itu beda soalnya. Kata Oni, wah lucu juga ya kata Oni gitu ya. Jadi DPD bisa suara tinggi, begitu di partai suaranya jeblok gitu. Jangan-jangan Komeng juga sekarang ini kalau masuk partai belum tentu juga. Belum tentu juga, karena berbeda juga dinamikanya. Dan kan ada satu yang menarik itu fotonya Komeng gitu. Itu benar-benar foto pada komik banget gitu ya. Dan itu menjadi salah satu daya tarik ya. Memang jadi daya tarik ya. Memang supaya orang milih dan langsung kenal, oh ini Komeng gitu ya. Itu tantangannya nanti setelah duduk itu kan berarti kan harus udah actingnya itu bukan lagi sebagai pelawak. Ya sehari-hari sebagai pelawaknya ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kan mas sebagai wakil rakyat gitu kan, gitu. Senator betul, kan udah dihormati tuh. Apalagi kalau di Amerika kan kalau kita nonton film tuh, wah senator. Itu kayaknya gimana? Di luar negeri di Amerika nggak ada ya komedian jadi politisi terus kemudian jadi anggota. Saya belum pernah ngelihat sih. Nah itu dia jawab pertanyaan Bang Pumida tadi itu bahwa saya sebenarnya terlibat dalam politik, orang nanyakan kapan ke DPR. Jadi saya tuh kalau tadi semua Demokrat, saya kan dulu di penyiar radio DMC 1079 FM. Bos saya itu almarhum si CNS. Nah, ketika si CNS mendirikan Partai Demokrat, bersama Pak Vence, Irsan Tanjung, tentunya ada Pak SBY. Jadi waktu kemarin rame-rame Demokrat itu, saya sebenarnya memang secara de jure, memang Pak SBY itu bukan pendiri Partai Demokrat, tapi secara de facto, ya dialah. Karena langsung mengangkat karena suaranya. Sejarahnya Demokrat itu berdiri adalah ketika Pak SBY kalah waktu pemilihan wakil presiden di MPR waktu itu, kalah dengan Hamzahas. Akhirnya bikinlah partai itu bersama ada beberapa guru besar, termasuk CNS. Nah tentu karena Pak SBY masih waktu Menko Polkam, namanya nggak ada. Tapi kan Bu Ani wakil ketua umum Partai Demokrat waktu itu. Nah, gitu. Itunya Pak Hadi Utomo ya kalau nggak salah. Iya. Oh, pertama Pak Subur Budi Santoso. Oh, Subur dulu, Pak Subur ya. Pertama kali profesor. Baru. Nah, saya waktu itu anak bawang lah bantu-bantuin si CNS. Karena waktu itu saya lagi merintis untuk jadi seorang stand up comedian gitu ya. Nah, terus kemudian Demokrat menang. Kemudian saya juga 2004 bikin pentas stand up comedy di Gedung Kesenian Jakarta. Kemudian di Lirik RCTI saya punya acara di RCTI Bincang Bintang bersama Tika Panggabean. Jadi saya tuh mulai nggak aktif di partai lah gitu ya. Nah pada waktu di partai saya sering ketemu dengan Angelina Sondak, Akbar Faisal gitu ya. Terus tahun 2004 atau sekitar 2006-2007 si CNS keluar dari Demokrat. Oh iya beliau keluar ya. Bikin partai NKRI namanya. Nah, saya terlibat lagi di situ. Oh, buat lagi. Jadi wakil sekjen, bantuin di sini. Oke lah, karena mantan bos ya. Gitu. Jadi saya juga bantuin partai NKRI dan kemudian kita diumumkan nggak lolos waktu pemilu 2009. Nah, karena saya punya acara di Metro TV. Oh, Demokrasi. Republik Mimpi, Demokrasi. Saya pernah diundang 2 kali. Terus yang punya Metro TV, Surya Paloh, itu kan bikin partai. Pertamanya kan bikin Ormas dulu. Iya kan, Nasional Demokrat. Nah itu saya juga terlibat di situ. Ikutnya di Ormasnya. Ya di Nasional Demokrat ikut juga, bahkan pleno pertama ikut di situ. Saya juga ikutan soalnya. Ikutan ya gitu ya. Kemudian menjadi partai gitu kan. Saya mundur setelah menjadi partai. Nasdem. Waktu itu ketua umum pertamanya Rio Capella, sekjennya Rofik. Nah saya terlibat di situ. Dan kemudian saya bersama Martin Manurung, Saiful Haq, ada Tolup namanya mendirikan Garda Pemuda Partai Nasdem. Saya masuk salah satu pendiri. Tapi karena passionnya memang maksudnya kalau itu ya oke lah kontribusi aja. Karena passionnya memang komedi, ya sudah saya nggak terlibat lagi. Waktu pertama kali tawarin juga menjadi caleg, ya kan, sama Bu Reri. Saya bilang enggak, saya mau fokus di komedi gitu. Nah sampai sekarang juga di partai nggak terlalu aktif fokus. Kenapa?
Karena kalau tadi Bang Wida bilang di luar gitu, karena saya memang role modelnya di luar banyak kan gitu. Misalnya ada komedian kayak Dennis Miller, Jon Stewart, ya kan, Bill Maher itu mereka adalah komedian-komedian politik yang sangat satir, yang sangat kritis ya terhadap kekuasaan. Nah, saya sih role modelnya seperti itu. Ya pengennya seperti itu. Sama politik ini kan gini, sama aja kayak dosen politik kan nggak harus jadi politisi kan. Oh iya dong, nggak perlu. Nah, nggak perlu kan. Nah sama saya senang, saya komedian politik tapi nggak harus jadi politisi gitu. Nah, gitu. Siapa komedian yang paling favorit buat Iwal? Ya kalau saya tetap S. Bagio sampai sekarang. Karena saya juga pertama. Legend ya. Karena tahun 88, 89 dia sih itu. Nggak usah ngomong aja, mukanya berubah ya lucu gitu ya. Karena tahun 88, 89 itu saya pernah belajar juga Pak S. Bagio di rumahnya di Setiabudi. Nah, salah satu ilmu dari Pak S. Bagio itu yang saya selalu ingat adalah, Iwal jangan cari popularitas di TV maupun dimanapun, karena popularitas itu nggak usah dicari, akan datang sendiri. Dan ingat dunia kita itu dunia panggung. Masuk TV, main film, iklan itu adalah bonus. Jadi kalau selama kita menjaga panggung kita akan tetap eksis. Kurang lebih gitu ya, Pak Subagio. Iya. Saya tuh waktu kecil selalu nungguin tuh kalau apa dulu nama grupnya itu. S. Bagio. S. Bagio. Ada Diran, Darto Helm, Bagio CS, Saleh, S. Bagio CS kalau nggak salah ya. Pantesan lucu ya, suka nonton lawak juga waktu kecilnya ya. Sri Bola juga nonton. Seharusnya ini. Saya sih. Tapi udah nggak ini lagi, udah nggak nyalek lagi sekarang. Lucu soalnya saya, jadi saya nggak. Seharusnya kepilih dong, nggak lucu kan? Yang lucu-lucu kan kepilih sekarang. Partai masih Golkar. Lucunya lucu Ibu atau lucu? Partai masih Golkar apa udah? Masih di Golkar. Insya Allah. Ya. Dulu dari Dapil kok jadi jadi ketukar ini. Gimana nih Wel nih? Oke. Nah, jadi secara komedian kita udah bahas, secara apa namanya? Ini melihat apa namanya yang terjadi sekarang, ada apa tuh namanya? Peralihan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Itu kan tinggal beberapa minggu lagi lah ke depan ya. Dan ini menurut Iwal sebagai seseorang yang istilahnya, saya tahu banget Iwal ini orangnya idealis juga, walaupun istilah lucu gitu di dalam konteks ini, tapi dalam konteks politik idealis gitu ya. Nah, Iwal melihatnya apa yang terjadi dengan Pak Jokowi ini gimana sih gitu? Kira-kira husnul khotimah nggak sih gitu dalam bahasa sayanya gitu ya? Karena kan harusnya kan kalau udah mau lengser ya harusnya baik-baik aja diingat dengan memori yang baik. Nah, menurut Iwal gimana itu? Ya kalau kita lihat sejarahnya setelah reformasi gitu kan, jadi presiden yang berhasil menuntaskan masa jabatannya itu full dan kemudian turun dengan baik-baik baru Pak SBY kan. Ya harus diakui itu kan gitu loh. Kalau Bu Mega ya turunnya baik, kemudian juga ke Pak SBY tapi cuma setengah periode. Beliau kan dipilihnya sebagai wakil presiden. Betul. Kemudian naik jadi presiden menggantikan Gus Dur gitu. Nah, kalau pertanyaannya soal Pak Jokowi, saya lihat tadi di beberapa grup WhatsApp, di berita media sosial itu masih ada fufu-fafa ya. Ya masih ada sentilan-sentilannya ini kan. Nah, jadi memang sih seharusnya waktu itu cara yang elegan dari Pak Jokowi untuk turun itu, ya tapi sudah terjadi ya, kita kan nggak boleh berkalau-kalau ya. Tapi ini dari segi analisisnya, memang sebaiknya waktu itu wapresnya bukan putra beliau gitu. Ya kan, sebaiknya pada waktu itu. Karena memang untuk bisa menjadi wapresnya pada waktu itu kan ada kontroversi juga, sempat ramainya dan sebagainya. Itu bukan hanya kata saya, tapi bahkan juga kata-kata tokoh-tokoh senior yang juga mendukung beliau sebelumnya, gitu mengatakan seperti itu. Nah inilah kemudian muncul gitu ya kritik-kritik pada di akhir masa jabatannya. Menurut saya itu aja sih. Kalau waktu itu semuanya tenang juga akan husnul khotimah lagi lah ya. Dengan baik itu menyelesaikan itu. Ya, tapi itu udah terjadi ya. Nah, Iwal sendiri melihat pemerintahan ke depan seperti apa? Optimis, berharap, atau agak sedikit banyak catatan? Silakan. Ya, kalau untuk Pak Prabowo,
ada satunya kalau dari segi dunia motivasi, karena beliau ini kan sudah 2 kali mengalami kegagalan sebagai calon presiden. Kalau dihitung 3 kali ya, pernah jadi wapres juga gagal waktu itu kan mendampingi Ibu Megawati. Nah, seharusnya dengan kesempatan yang ketiga berhasil ini, beliau seharusnya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang dari segi passionnya tuh pengen jadi seorang leader, gitu ya, pengen jadi seorang presiden. Dan itu sudah tercapai sekarang. Ini adalah pembuktiannya sekarang. Pembuktiannya bagaimana Pak Prabowo ini bisa membuktikan bahwa visi misi, janji-janji apa yang disampaikan itu bisa ditepati dengan baik. Kemudian hal-hal yang kurang di masa Pak Jokowi bisa diperbaiki dengan baik. Itu juga ada inovasi-inovasi dari Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo juga bisa menjamin bahwa kehidupan kita di dalam berdemokrasi ini tetap terjaga, terutama kalau komedian-komedian kritik-kritik ya sudahlah, terimalah. Ya kalau perlu diundang ke Hambalang gitu ya. suruh lucu lagi, gitu. Dibayar mahal. Jadi gimana nih, maksudnya bagaimana gitu kan? Jadi intinya itu aja sebenarnya. Komedian-komedian sekarang itu juga menurut saya banyak yang cerdas-cerdas ya soal politik, kritik. Ada Panji, teman saya Semi juga begitu. Dan sekarang kan Bintang Emon yang muda juga banyak gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah suara-suara yang perlu diperhatikan juga ya gitu dalam kritik-kritik mereka terhadap pemerintah gitu. Nah, menurut saya sih sebenarnya komedian itu harus di luar sih. Jangan, maksudnya gini, supaya objektivitasnya gitu. Jadi di luar supaya kita bisa juga melakukan kritik dengan baik. Jadi jangan ketika kita sebagai komedian karena kita mendukung misalnya presiden tertentu, kita bikin pentasnya itu ya muji-muji. Itu nggak perlu kan gitu. Justru kita ini menjadi perwakilan masyarakat juga untuk mensuarakan hal itu. Kalau mereka dibayar di dalam konteks entertain, nggak masalah. Di acara nggak ada masalah. Kita diundang misalnya acara misalnya. Janganlah. Misalnya Golkar ngundang gitu. Nggak masalah. Saya kan jangan kita kan mengkritik, lu kan mengkritik presiden. Sekarang diundang BUMN kok mau ya? Kan itu hal yang lain. Kan ada hal sifatnya tuh bisnis profesional kita, tapi kita juga ada idealismenya kita gitu yang harus tetap juga kita jaga gitu. Luar biasa. Ya kan sama aja dong kalau seandainya yang punya tapi restoran. Tapi kok jadi terlalu serius begini sih? Ini lucunya sekarang. Yang lucunya, oke. Sama saya siap-siap ketawa soalnya. Ini sama yang punya restoran kan. Punya restoran kan mungkin dia nggak memilih presiden itu. Tapi kan bukan berarti presiden itu dilarang makan di tempatnya dia. Kalau datang kan dia tetap layani kan. Gitu. Ya kan. Nah, sama gitu. Nah, jadi. Nggak lucu itu. Tunggu, ini bridging-nya. Jadi kalau kita ke restoran itu bisa kelihatan nih. Di awal bulan sama akhir bulan itu orang ke restoran itu dari cara baca menunya. Gimana? Kalau di awal bulan tuh biasanya baca menunya tuh dari kiri ke kanan tuh, normal. Ya kalau di akhir bulan tuh biasanya dari kanan ke kiri. Kenapa? Harganya dulu baru menunya. Jadi dicari yang paling murah dulu. Luar biasa deh. Waduh. Ya tapi kalau Bang Pupida sendiri kan undang saya nih ngomongin soal komedi gitu. Nah, kalau Bang Pupida sini lihat komedian dalam pusaran politik ini seperti apa sebenarnya? Kenapa jadi lu nanya sama gue? Enggak apa-apa dong, biar saya tahu kan kenapa ngundang saya gitu. Iya, karena sahabat saya yang paling dekat yang komedian cuman sahabat. Saya kenal Cak Lontong baik. Saya kenal yang lain-lain juga kenal lah, tapi nggak akrab banget. Kalau kita kan tahu luar dalam. Bercanda-bercandanya jorok-jorok kayak kita tahu gitu. Ya kan? Nah, ini jadi luar biasa nih, Wel. Ini bisa mencerahkan ini seperti ini kan. Karena menurut saya sebenarnya Indonesia itu memang karakter bangsanya bangsa yang senang hal-hal yang lucu gitu sebenarnya. Kan kalau ada berita apa aja yang apapun lah yang nyeleneh, pasti suka ada tiba-tiba ada orang yang udah buat cerita pendek gitu yang lucu yang berhubungan sama itu. Itu mungkin dalam beberapa menit aja gitu. Di WA tuh udah ada aja gitu yang muncul. Yang macem-macem lah isunya. Dari mulai mohon maaf ya seseorang yang bau ketek sampai kayak ini itu ada aja gitu. Dan itu kadang-kadang sekarang ditambah lagi dengan meme ya. Meme itu udah pada ditambah-tambah dan lain-lain. Jadi memang sebenarnya orang Indonesia seneng lucu sih. Seneng lucu. Jadi sebenarnya ruang di dalam konteks komedian itu untuk eksis dimanapun juga bakal diapresiasi. Nah, asal konsisten aja. Betul. Asal konsisten aja. Dan gitu terakhir saya tahu ini udah mau habis kan
waktunya kan. Terserah Iwel mau habis nolak. Kayak kok dari nada-nada sebagai host kayaknya udah mau menyudahi gitu loh. Kayak udah mulai gelisah. Udah mulai gelisah gitu. Kayak produsernya udah ngasih tanda-tanda. Oke, baiklah gitu. Kita masih hajar terus nih, hajar terus. Silakan gimana? Ya, tadi kan saya bilang kan yang tujuan politik itu ada dua ya menurut definisi saya. Pertama yang sudah sangat mapan sekali, mesti ngapain lagi nih gitu ya. Ya kayak Eko Patrio kan udah sangat kaya raya gitu ya. Jadi masa sih dia kaya raya? Waduh, itu kalau dia cukur rambutnya bareng saya masih sama tuh tempatnya tuh. Oh, berarti temannya kaya juga. ini podcastnya cuma mengisi waktu luangnya. Nah, kosong daripada di rumah ngapain nih gitu kan. Sore-sore daripada nyiram tanaman gitu kan. Jadi host podcast gitu. Ya kan udah terlalu mapan lah gitu. Kedua, yang saya bilang tadi itu karirnya sudah mentok. Masih terkenal tapi mungkin di TV sudah sebenarnya nggak rating friendly lagi. Nah, kalau saya sih masuk yang mana kategori kedua itu? Ya, salah satu kenapa mau terjun politik itu karena saya merasa bahwa karir saya sebagai komedian itu belum sampai pada puncaknya. Gitu kan. Memang saya dikenal sebagai stand up komedian pertama di Indonesia, tapi yang pertama kali stand up komedian pertama kali kaya itu bukan saya, itu masalahnya kan gitu. Siapa ngomong-ngomong itu? Iya kan ada Panji, ada Radit, ada sekarang ada Kiki Saputri gitu kan. Nah, gitu. Jadi mereka kalau saya kesalip. Iya, mereka baru segini kan. Nah, kalau yang lain mungkin sampai sini. Jadi masih banyak lagi yang perlu diperjuangkan. Kalau kesalip begini dong kalau gitu. Ini mancing nih. Karena gini Bang. Kan kesalip. Ini beda gini. Karena kalau kita berkarir itu, karir itu sebagai komedian tuh panjang, nggak ada pensiunnya. Ya di Amerika itu contohnya aja Steve Harvey namanya. Umurnya 67 tahun loh. Tapi acara televisinya masih ada. Popularitasnya masih tinggi sekali. Dan dia kalau seandainya dia acara-acara itu sebagai pembicara juga masih banyak penontonnya gitu. Jadi kan ada suatu semangat ya yang dibangun gitu. Memang butuh perjuangan gitu. Steve Martin sama Martin Short masih main di Netflix, di Disney ya sekarang. Iya, masih main. Masih udah beberapa seri tuh sama siapa tuh namanya yang anak perempuan yang muda itu yang terkenal juga tuh. Jadi lupa namanya. Gomez. Oh iya, Gomez ya. Ada seri yang baru tuh. Iya, itu menarik sekali dan mereka tetap lucu gitu. Tetap lucu gitu. Jadi ya memang harus konsistensi dan mereka nggak pernah kehilangan gayanya melucunya begitu terus gitu. Nggak pernah berusaha mengubah gitu. Tapi yang paling hebat sih SNL ya. Oh, SNL. Wih, ngeri banget SNL itu. Sampai sekarang masih. Dan itu alumninya banyak kemudian juga punya program sendiri ya. Sekarang kayak Jimmy Fallon gitu. Kita nggak ada loh yang kayak SNL di sini. Ya, belum lah. Sempat waktu itu punya program yang mirip-mirip SNL. Apa itu? Yang usah disebut acara udah bungkus sudah nggak ada kan? Apa itu dulu? Iya kan yang mempopulerkan Tora Sudiro. Oh, ya yang di itu tuh, ya nggak usah disebut lah. Nggak usah disebut lah namanya Extravaganza kalau nggak salah dulu. Nggak itu yang disebut. Itu BCA kan? Harusnya nih diangkat terus ya model-model kayak gitu. Jadi, tapi itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak kayak kan kalau si SNL sketching gitu. Iya benar. Tapi kalau itu kan lebih karena show kayak Lenong gitu. Iya jadi kalau SNL juga kan ada politiknya dan sebagainya gitu kan. Lebih ini juga varian-variannya lebih banyak kalau di sana. Ya ini memang tantangan sekarang itu di dunia komedi ini sebenarnya tantangannya masih banyak menurut saya. Dan satu lagi Bang Pumpida, ini saya agak serius sendiri karena memanfaatkan momen ya. Contoh sekarang, sebutkan grup lawak terakhir yang Bang Pumpida tahu. Grup lawak. Nah, setelah begitu apa? Grup lawak terakhir, ya Patrio lah. Setelah Patrio, sorry saya nggak ngikutin lagi tuh. Saya soalnya sekolah di Inggris, jadi saya ngilang tuh. Cagur. Oh ya, Cagur yang baru sekarang. Cagur ya kan dia bikin grup TV chatting. Betul. Ada Wendy, Narji, dan Denny. Ya, Denny politik juga kan? Iya, Denny masuk ya. Masuk juga kan, PDI Perjuangan. Nah, setelah itu kan nggak ada. Ada Bajai main sinetron para pencari Tuhan. Habis itu nggak ada. Jadi dunia lawak Indonesia itu mati suri. Walaupun ada PASKI namanya Persatuan Seniman Komedi Indonesia, tapi dunia lawak mana yang dulu dirintis oleh Edi Sud, Bing Slamet, Iska Ateng. Dulu kita punya banyak zaman pemuda, Jayakarta, Grup Pelita, Grup Tomtam, Grup Dian Grup gitu kan. Banyak kan sekarang nggak ada gitu. Nanti dunia lawak kita itu udah mungkin nggak grup lagi karena banyak stand up comedian jadi mereka sendiri-sendiri atau gimana? Ya kan kalau antara stand up comedian dengan lawak beda kan. Lawak ini suatu yang sudah mengakar sama kita dari tahun 60-an sudah ada. Stand up kan baru 2011 boomingnya di sini gitu kan. Ketika stand up muncul itu memang grup itu juga sudah
mati gitu loh, udah nggak ini. Nah, jadi memang tantangan dunia komedi Indonesia itu masih banyak sebenarnya. Betul. Nah, itu yang kadang saya pikirkan gitu kan. Iwal nggak buat grup? Nah, itu saya dulu pernah bikin grup lawak sebenarnya. Tapi nggak jadi? Ya, grup lawak itu kan bubar sih ya. Ada yang setahun bikin bubar, 3 bulan bikin bubar, belum dikasih nama udah bubar. Itu mah belum jadi. Ya itu. Jadi, siap. Tapi kalau ada pelawak kemudian komedian masuk. Ini yang apa kameramen pada ketawa semua dari tadi. Dari tadi senyum belum pernah nih kayak gini nih. Jadi kalau komedian atau pelawak masuk ke politik jadi anggota DPR, menurut saya nggak masalah, itu pilihan masing-masing ya gitu lah, itu pilihan masing-masing. Iqbal nggak ada kepikiran kayak Panji ke Amerika gitu. Nah, Panji itu karena dia sudah mentok di sini menurut saya sih. Oh gitu. Oh, dia yang bikin special show di Indonesia. Tapi dia kemarin mau ada event apa gitu, udah sold out tuh. Iya, makanya dia sudah mentok. Dia sudah bikin special event, pasti laris, pasti laku gitu. Udah kaya dari situ aja. Ya kayak saya nih. Bosen lah jadi. Nah, ini contohnya. Kaya bosen ya. Iya. Ini perbandingan saya dengan Panji itu ya. Saya mau bikin show, jual tiket. H-1 itu tiketnya masih laku 1/5 gitu kan. 1/5. Bagus dong. Ya H-1 udah cukup kan lah buat bayar kan gitu kan. Udah cukup buat bayar itulah. Tapi kan deg-degan juga kan, sisanya siapa yang beli nih gitu kan, masih nyari-nyari kan gitu loh. 1/5 itu yang borong teman-teman sendiri kan. Nah, kalau Panji? Nah, Panji dia baru mau bikin show gini gitu kan. Baru diumumkan 1 kali saya akan bikin show-nya, tiketnya udah habis. Udah laku. Ya, yang paling dahsyat Raditya Dika. Waduh. Dia baru mikir mau bikin show, tiketnya udah laku. Tiketnya udah laku. Nah, itu tantangan buat saya lah. Gimana seperti mereka kan. Ini mirip-mirip Golkar zaman dulu nih, zaman Pak Harto nih. Sebelum pemilu beres sudah tahu hasilnya. Ya, jadi itu jawabannya. Kenapa saya tuh ke politik belum mau praktis menjadikan DPR, karena masih banyak juga PR karena saya sebagai seorang komedian gitu. Ya, luar biasa. Yang mesti dikejar. Bukan hanya memikirkan diri sendiri ya sebagai komedian, tapi juga dunia komedi secara luas lah, khususnya lawak lah ya. Saya ingin itu biar hidup kembali gitu. Ya. Saya belum sholat asar, jadi saya harus sholat. Waduh, jadi udah mepet ini waktunya. Tadi saya udah sholat duluan itu. Itulah. Nah, jadi untuk penutupnya mungkin Iqbal bisa sampaikan kepada, tapi yang lucu ya. Silakan Wel. Sampai kepada siapa nih? Ke pemirsa. Sobat Forum. Oh, Sobat Forum. Oke. Baik, Sobat Forum, saya Iqbal Sastra. Tonton terus Pumbida ya di program hari ini. Pasti lucu. Pasti lucu, Pumbida. Pasti lucu. Ya, pokoknya intinya program ini sangat sangat layak untuk ditonton. Siap. Terima kasih. Dan di sini nggak ada aturan kan, narasumber itu cuma sekali diundang, bisa berulang kali ya? Mau berulang kali? Kita kontrak dulu, Pak. Bisa berulang kali. Nanti kita buat grup apa tuh namanya? Grup lawak. Grup lawak apa namanya? Kalau kita buat grup lawak namanya apa enaknya? Oh, itu Ip Man. Wih, keren tuh. Iqbal Pumbida. Wah, aku sih mantap itu. Tapi ngomong-ngomong, katanya gosipnya Cak Lontong kawinnya sama BCL ya? Kenapa bisa gitu? Iya. Bininya Cak Lontong. Oh iya, saya mancing itu ya. Saya tahu itu, saya mancing itu. Jadi kenapa gitu? Oh, Cak Lontong. Bininya Cak Lontong, BCL. Terus apalagi materi lain? Masa terus gua habis nih lu dong. Oke, sip. Terima kasih banyak, Wel. Luar biasa ini. Aduh, kita sudah tercerahkan. Sobat Forum ya. Tadi kita diskusi tentang bagaimana komedian perannya di dalam dunia Indonesia ini, dan secara spesifik berkaitan dengan politik. Ternyata politik lebih lucu daripada komedian. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan di PhD 4K pada kali ini bisa mencerahkan kita semua, dan luar biasa nih bintang tamunya, emang bintang dia. Dan sampai di episode PhD 4K berikutnya, saya Pumbida Hidayatullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti. Luar biasa.